Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mawjudah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan akhwat rahimahullah, sebenarnya pada kesempatan beberapa waktu yang lalu sebelum masuk bulan Ramadan, ada permintaan untuk supaya saya mengisi di sini tentang masalah puasa. Tapi berpikir saya tidak bisa, dan alhamdulillah ini masih awal-awal Ramadan, kita mungkin perlu pembahasan berkaitan dengan masalah Ramadan, puasa, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Ikhwan akhwat rahimahumullah, pertama kali ibadah puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sehingga Rasulullah SAW itu melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali dalam seumur hidupnya. Dari yang 9 kali itu pun hanya 1 kali saja puasanya genap 30 hari. 8 kalinya 29 hari saja, menunjukkan bahwa memungkinkan terjadinya penglihatan hilal, kan begitu ya. Dan itu sudah ada di masa Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan bahwa umat terdahulu itu ada puasa, tapi kita umat Muhammad SAW dapat kemudahan dari cara puasanya yang berbeda daripada umat-umat sebelum kita. Maka kita puasanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selain itu, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar kita boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimahumullah, sebagaimana tadi disebutkan, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan tidak berpuasalah juga karena melihat hilal. Kalau nanti pas waktu Lebaran, kemudian hari raya Idul Fitri, keputusannya ya juga berdasarkan penglihatan hilal. Maka alhamdulillah kita dalam hal ini pemerintah sudah sesuai dengan syariat gitu loh. Dasarnya juga penglihatan hilal. Maka ketika kita semacam ini, ya sudah, kita serahkan saja kepada
pemerintah tidak usah kita pusing terhadap permasalahan masuk Ramadan, keluar Ramadan, karena sudah berdasarkan ru'yatul hilal sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Maka ikhwan rahimahumullah, kita jangan bimbang berkaitan dengan permasalahan ini. Bingung mau menetapkannya masuk Ramadan kapan? Kok dengar-dengar ada yang ngomong melihat hilal, kok ada yang dengar-dengar tidak melihat hilal. Bagaimana? Kita nggak usah pusing permasalahan ini. Serahkan keputusan kepada pemerintah, itu sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan puasa sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, ikhwan rahimahumullah, tentunya jangan kita ini merubah suatu hukum berdasarkan pemikiran kita sendiri. Contoh misalnya, mau masuk Ramadan itu jangan dasarnya omongannya orang. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kita ikuti saja. Jangan nanti kemudian ada omongan di luar sana ternyata belum lihat hilal, atau di sana juga sudah lihat hilal, kita kemudian pemerintah belum menetapkan. Jangan menganggap bahwa kita ini sudah masuk Ramadan hanya berdasarkan omongan-omongan orang saja. Begitu pula nanti ketika Ramadan mau selesai, mau lebaran, itu jangan dasarnya omongannya orang. Apalagi sekarang ada media sosial, Facebook dan lain sebagainya, berita itu cepat saja kita dapatkan. Apa sikap kita? Ikuti saja pemerintah, selesai. Jangan kita mengatakan, oh ini kita hati-hati saja, khawatir besok termasuk lebaran, padahal pemerintah belum menetapkan, kita nggak usah puasa saja. Pemerintah masih menganggap bahwa ini Ramadan, ya kita harus ikuti. Jangan kita kemudian dasarnya omongannya orang, maka kemudian kita khawatir ini termasuk sudah lebaran, padahal kalau hari ini kan haram puasa. Lebih baik saya nggak puasa. Jangan kita seperti itu. Itu malah kita menetapkan hukum nggak berdasarkan syariat. Maka ikhwan rahimahumullah, apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita ikuti saja. Masuk Ramadan, masuk Ramadan. Keluar Ramadan, ya kita ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nggak usah khawatir terhadap apa yang ada di masyarakat kita. Kemudian ikhwan rahimahumullah, Ramadan adalah sarana bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang Ramadan, sedangkan umat-umat yang lain enggak. Padahal yang namanya bulan Ramadan itu kan sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu bahwa ada bulan Ramadan. Dari sejak alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa tidak dikasih tahu tentang keutamaan Ramadan. Barulah kita ini dikasih tahu ada bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan di dalamnya, penuh dengan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita dikasih kesempatan semacam ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, sekiranya manusia itu mengetahui apa yang di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun itu semuanya Ramadan. Berharap 1 tahun Ramadan semua. Kenapa? Berbagai macam karunia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimahumullah, gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sarana sudah dikasih semua. Bagaimana sarana dikasih? Ya, surga dibuka pintunya oleh Allah, neraka ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan
Musuh kita siapa? Musuh kita diri kita sendiri. Bis, itu saja. Kita bisa nggak mengalahkan hawa nafsu kita, mujahadah. Inilah yang namanya jihad sesungguhnya itu ya ini. Melawan daripada hawa nafsu, melawan diri kita sendiri. Paksakan diri kita ibadah, paksakan diri kita untuk mengaji Al-Quran, paksakan diri kita untuk etika, paksakan diri kita untuk zikir, paksakan diri kita untuk salawat. Itu terus setiap waktu dan setiap saat. Kenapa? Ini karunia kesempatan dikasih oleh Allah. Sebab apa? Amal di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bagaimana ini kita berusaha untuk menutup kekurangan di bulan-bulan yang sebelumnya? Amal yang sunnah jadi 70 kali sunnah, jadi wajib. Amal yang sunnah jadi wajib. Dikatakan memang kenapa? Karena amal sunnah itu dibandingkan dengan yang wajib 70 kalinya. Sedangkan amal wajib yang kita kerjakan seperti 70 kali wajib di bulan-bulan yang lain. Kita baca Al-Quran misalnya. Baca Al-Quran itu satu hurufnya dapat berapa? 10 kebajikan. Itu kalau tidak punya wudhu, bacanya di luar sholat. Kalau punya wudhu 25. Kalau dibaca di dalam sholat, maka sholatnya duduk. Padahal dia mampu berdiri, maka dapatnya satu hurufnya 50 kebajikan. Kalau dibaca dalam keadaan berdiri, baca sholat, maka satu hurufnya 100 kebajikan. Tapi saya ingatkan ya, itu kalau selain Ramadan. Kalau waktu bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kalinya. 70 kali kalikan 100 berapa? 7.000 kali 7.000 kebajikan dalam satu huruf. Satu huruf saja. Gimana kalau menghatamkan Al-Quran? Insya Allah di Masjid Mujahidin ini sholat tarawihnya menghatamkan Al-Quran. Ya, hadam doa, lo setelah 7.000 berjamaah lagi pasti diterima oleh Allah. Berapa itu hurufnya yang ada dalam Al-Quran? Ya sudah ada kalian sendiri. Maka ikhwan rahimahullah, Anda tak bisa di sini di rumah baca Quran. Di rumah baca Quran, baca yang banyak. Kesempatan bulan Ramadan banyak pahala-pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal apapun silahkan dilakukan. Rasul mengatakan memberikan buka puasa saja itu kita dapat pahala puasa orang lain. Apa yang kita berikan buka puasa, kurma saja sudah cukup. Kurma saja 1 biji kita kasih, dan dia makan pertama kali dengan kurma yang kita berikan, maka kita dapat pahala puasa orang tersebut. Kata Nabi SAW, sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ini tidak bisa kasih makan orang. Kata Nabi SAW, cukup dengan 1 kurma atau kemudian cukup dengan seteguk air saja, itu bisa didapat pahala tersebut. Maka ikhwan rahimahullah, dalam riwayat disebutkan satu malamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya yang kemudian Allah bebaskan daripada siksa api neraka sebanyak 600.000 orang. Setiap malam bulan Ramadan dibebaskan daripada siksa api neraka. Dan di akhir Ramadan, malam terakhir Ramadan, Allah akan bebaskan 600.000 dikalikan 30 malam. Kalau 30 malam, berapa itu yang dibebaskan semuanya? Tapi ingat, kata Nabi SAW, ada 4 orang yang tidak dapat dibebaskan daripada siksa api neraka dan bahkan tidak dapat ampunan. Siapa itu?
Yang pertama mudmin muhammadin, orang yang minum minuman keras. Ramadan masih lanjut minum kerasnya. Ini keterlaluan. Dan Ramadan masih saja minum khamr. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akoti walidai, durhaka kepada orang." Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qati rahimin, memutuskan tali silaturahim." Dan yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-musyahid," yaitu orang yang punya perselisihan dengan sesama muslim. Perhatikan 4 orang ini, 3 di antaranya berkaitan hubungan dengan sesama. Hati-hati. Ternyata ibadah kita sama Allah tergantung ibadah kita, muamalah kita kepada sesama. Memang itu terjadi, kan begitu. Dalam satu pembahasan kan disebutkan seorang wanita, istri, kan begitu. Istri itu disebutkan dalam riwayat, "Salatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." 3 orang yang sholatnya mereka itu tidak naik di atas kepala mereka 1 kilan. Biasanya sholat sampai ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naik saja 1 kilan enggak. Siapa di antaranya? Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahib. Seorang wanita yang kemudian bermalam sedangkan suaminya marah. Berarti kan ada keterkaitan. Ibadah yang seseorang sholat ini, yang agama ini, tapi tidak diterima sebab apa? Istri membuat marah suaminya. Suaminya masih marah, tidak ridho kepadanya, maka Allah pun dia tak ridho. Ibu-ibu, hati-hati ibu. Jangan buat marah suami, buat senang suaminya. Melalui apa? Melalui ucapan, melalui perlakuan, melalui senyuman. Ini lakukan terus ya. Senyumannya di hadapan suaminya, jangan di hadapan suami orang lain. Paham Bu? Bu. Nah, semacam itu perlu diperhatikan. Berarti apa? Berarti ada ibadah kita kepada Allah tergantung daripada ibadah kepada sesama, muamalah kepada sesama. Dalam hadis tersebut juga disebutkan wa akhwani mutasaliman, yang tak diterima pula sholatnya yaitu siapa? 2 orang bersaudara muslim yang saling berselisih, sama seperti tadi musyahid yang tak diterima puasa. Kalau punya selisih, dendam, permasalahan dengan sesama muslim, sholatnya tak diterima, puasanya tak diterima. Seorang anak juga semacam itu, durhaka kepada orang tuanya, maka tidak diterima amal ibadah. Hati-hati kita ini, perbaiki hubungan kita. Bakti kepada orang tua juga bisa kita lakukan dengan berziarah ke makam mereka setelah wafatnya mereka. Bikin melakukan tahdir, doa dan lain sebagainya. Sedekah dihadiahkan kepada orang tua kita, itu termasuk cara-cara kita berbakti kepada mereka yang sudah wafat. Kemudian akhwan rahimahullah, berkaitan dengan masalah puasa, maka di situ ada hal-hal yang wajib dikerjakan. Apa saja yang wajib dikerjakan? Pertama adalah niat. Innamal a'malu niat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Maka ketika kita mau puasa harus niat. Niatnya kapan? Malam hari, dari sejak maghrib sampai adzan subuh. Habis sholat maghrib niat, monggo silakan. Niat itu dengan apa? Dengan hatinya. Pakai lisan adalah sunnah. Kita mengatakan biasanya awaitu sauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita niat semacam itu, niatnya tiap malam.
niat tiap malam, bukan satu malam untuk semua 1 bulan, tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i nyatakan harus niat itu setiap malam. Hadirkan itu misalnya maghrib sudah sah. Biasanya habis sholat tarawih diingatkan, ya sah juga. Atau kemudian kapan? Waktu sahur. Waktu sahur kita hadirkan niatnya, hati dihadirkan bahwa saya memang mau puasa besok hari, puasa fardu Ramadan. Ada dalam hati semacam itu. Kalau tidak niat bagaimana? Saya ingatkan di sini. Kalau tidak niat, maka ibadahnya tidak sah. Hati-hati. Kalau tidak niat, ibadahnya tidak sah. Lupa misalnya tadi malam enggak niat sholat tarawih yang enggak, akhirnya enggak diingatkan oleh imam, lupa. Subuhnya sahur kebablasan sehingga enggak sahur pula. Maka bagaimana orang yang semacam ini? Berarti enggak niat, enggak niat sama sekali. Kalau enggak niat berarti tidak sah. Apa yang harus dikerjakan? Dobok nanti. Waktu hari besoknya diwajibkan seakan-akan puasa. Dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus imsak sampai maghrib. Tapi puasanya dianggap tidak sah. Silakan nanti dibobok di hari-hari ini. Kalau misalnya malam lupa, tidak niat, sama sekali tidak hadirkan niat, maka ketentuannya ibadah puasanya tidak sah dan wajib digodok. Semacam itu ketentuan kalau tidak niat. Kemudian yang kedua yang harus dikerjakan di dalam bulan Ramadan adalah tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya. Itu tidak boleh. Kita ini dalam tubuh manusia ini ada rongga. Rongga tubuh itu mana? Ini kepala. Yang kedua dadanya termasuk rongga. Yang ketiga perut. Ini rongga. Ada yang ada lubang di situ ya. Ada yang kosong di situ. Itulah yang disebut sebagai rongga. Kita punya tangan misalnya besar, apa istilahnya, lengan atasnya itu tidak ada rongganya, isinya daging. Pahanya besar, itu tidak ada rongganya, itu hanya isinya daging. Tapi kalau untuk perut, dada, sama kepala, maka itu ada rongga. Nah, kita nggak boleh masukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut. Contohnya apa? Contohnya pakai tempat, masukkan ke telinganya, bersih waktu siang hari Ramadan. Bagaimana? Batal. Kalau apa ketentuannya? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau pakai sesuatu yang lebih kecil daripada jari kelingkingnya dan masuk pada bagian yang tidak bisa dicapai oleh jari kelingkingnya, pada telinga, pada hidung, maka batal puasanya. Ingat ya, pakai sesuatu yang lebih kecil daripada jari kelingking dan masuk pada bagian yang tidak bisa dicapai sama jari kelingking. Berarti pakai jari kelingking tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang tak boleh pakai yang lebih kecil dan masuknya pada bagian yang lebih dalam. Kalau cuma bersih-bersih di luar saja nggak apa-apa, boleh saja. Kemudian tadi rokok juga termasuk batal. Kenapa? Ada sesuatu yang masuk ke dalam dadanya tadi, nikotin tadi. Akhirnya masuk ke dalam dada rongganya, maka itu termasuk batal. Kalau cuma pakai fix saja lah, di ambu ya, cuma dicium-cium begitu saja, maka tidak batal. Kenapa? Gak ada zatnya, hanya gas. Kalau hanya gas saja
saja tidak apa-apa karena memang bukan sesuatu. Kemudian apapun masuk ke dalam organ tubuh, makan, minum, perutnya, maka termasuk batal. Termasuk pula apa? Infus. Dia bukan lewat mulut, tapi lewat tangan. Batal kenapa? Ya karena masuk akhirnya ke rongga tubuhnya. Maka itu termasuk daripada hal yang membatalkan. Maka hal-hal semacam ini harus dihindari, karena itu termasuk membatalkan. Semuanya dilakukan dalam keadaan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, lupa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Loh, kenapa kalau lupa tidak apa-apa? Walaupun banyak tidak apa-apa. Karena apa? Karena orang yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa itu tidak ada bedanya. Sehingga kalau ada yang lupa wajar. Beda kalau sholat. Sholat itu banyaknya seberapa sih? Banyaknya itu sebesar biji-biji. Tahu biji-biji ude-ude. Anda makan, maka kemudian dianggap batal. Walaupun lupa, walaupun tidak sengaja. Loh kenapa? Karena sholat itu ada gerakan. Ada gerakan yang membuat orang ingat bahwa dirinya sedang sholat. Masa sedang sholat dicepatin piring di situ dia makan, nanti mau rukuk sambil kemudian makan, katanya lupa. Tidak mungkin. Sedang sholat kok kemudian semacam itu, maka kan kebangetan. Berarti keterlaluan kalau sampai seperti itu. Sedangkan puasa tidak apa-apa. Satu beri ya boleh-boleh saja dimakan, asalkan lupa tadi. Pagi hari tahu kupat lewat, panggil makan. Habis makan, lupa Ramadan. Hari pertama, hari kedua protes. Pesan pagi goceng berikutnya. Dan setiap hari masa lupa, kan begitu. Nah, ikhwan dalam rahimakumullah, seseorang kalau lupa memang tidak apa-apa dalam syariat. Hanya saja kita yang kemudian melihat sunnah mengingatkan. Sunnah mengingatkan ketika mendapati orang lain puasa, seharusnya di masa puasa kok kemudian dia makan, maka kita boleh mengingatkan dan sunnah mengingatkan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tadi apa istilahnya? Dimulai dari kapan? Dari sejak terbit fajar. Sudah tidak boleh makan apapun. Kapan terbit fajar? Adzan. Begitu dengar adzan, maka kita tidak boleh makan apapun. Jangan kemudian tunggu sampai selesainya adzan. Boleh. Begitu dengar adzan pertama kali, sudah langsung menunjukkan waktu sudah terbit fajar. Jangan disisakan adzannya panjang. Kan adzannya panjang sekali. Wah, itu bisa satu beri. Nah, ikhwan rahimakumullah, begitu adzan sudah langsung kita stop. Nggak boleh masukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai maghrib terbenam matahari. Nah, sunnahnya kita imsak sebelum adzan subuh 10 menit, 15 menit kita sudah imsak, tidak makan lagi. Nah, dalam syariat kita ini kan diberikan kemudahan. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku itu selalu dalam kebajikan, kata Nabi SAW, selama mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Namanya sahur itu apa? Sahur itu adalah makanan yang kita makan sejak pertengahan malam yang kedua. Jam 12 malam kita makan sesuatu, maka itu sudah dianggap sahur. Masalahnya kita ini banyak sahur. Jam 12 makan, jam 1 ya gorengan, itu istilahnya, cemilan-cemilan, dan jam 3 baru makan yang besar.
Jam 3 pun kemudian nanti minum lagi masih belum ada, apalagi sudah macam-macam sibuk dengan makan. Nah, ikhwan rahimahumullah, namanya sahur sunnahnya diakhirkan. Sunnahnya diakhirkan. Kapan itu? Ya sebelum imsak tadi. Sebelum imsak. Jadi misalnya sekarang jam 4:30, maka jam 4 itu waktu sahur. Jam 4:15 selesai. Kan begitu. Maka sebentar habis itu minum sudah selesai. Nah, sunnahnya kita itu juga apa? Sikatan. Selesai makan semuanya, sikatannya pada saat itu. Pagi harinya jangan sikatan. Pagi hari jam 7, jam 8 jangan sikatan lagi pakai odol. Kalau sikatan lagi pakai odol sudah makruh. Kenapa? Kita masukkan odol di mulut kita ini. Padahal bukan suatu hal yang pokok di situ dan tidak diminta sama syariat. Maka kita melakukan hal yang makruh. Kalau kita melakukan hal yang makruh, ada yang masuk dan sengaja ke dalam mulut kita, batal puasa. Kita kumur-kumur pas waktu pakai istilahnya pakai odol. Kumur-kumur kemudian waktu kumur ada yang masuk, batal puasa. Tapi kita pun juga harus imsak. Kalau sudah dianggap batal bukan berarti boleh makan, enggak. Tetap kita harus bisa makan bulan Ramadan. Enggak boleh kita tampakkan kita itu sedang tidak puasa. Harus bisa sampai maghrib dan puasanya dianggap batal, tidak sah, silakan dibawa lagi di waktu yang lain. Maka hal-hal yang makruh jangan dikerjakan. Apa saja yang makruh? Berenang misalnya. Siang-siang Ramadan panas-panas ke Bengawan Sulu berenang, itu namanya kurang kerjaan. Kok ya ke masjid, kok malah ke tempat pulang renang segala. Nanti lah setelah lebaran baru kita jalan-jalan. Tapi kalau pas waktu Ramadan tidak berenang. Berenang makruh di siang hari Ramadan. Kalau kemudian ada yang masuk berarti batal. Nah, kumur juga begitu. Bagaimana kalau pas waktu wudu? Pas waktu wudu kita masih sunnah kumur biasa. Kumur biasa itu apa? Masukkan ke mulut langsung dikeluarkan. Masukkan ke hidung istinsyak, habis itu langsung dikeluarkan. Itu masih sunnah. Yang tidak boleh, yang makruh apa? Yang makruh kalau kita masukkan berlebihan, airnya banyak, kemudian ditengadahkan ke atas, diputar airnya, habis itu baru dikeluarkan. Itu makruh. Memang keadaan semacam itu sunnah kalau tidak puasa. Kalau tidak puasa silakan dikerjakan seperti itu. Tapi kalau puasa makruh. Maka bagaimana caranya? Ya umurnya seperti tadi itu saja. Masukkan langsung keluar, masukkan itu langsung dikeluarkan. Kalau dia kerjakan yang makruh tadi, tubuhnya dia tengadahkan ke atas, masukkan ke hidung sedot sampai ke atas, dia tetap kerjakan, maka kalau ada yang masuk ke dalam tubuhnya akan puasa. Kenapa? Karena dia mengerjakan hal yang makruh, seharusnya ditinggalkan. Mencicipi masakan juga makruh bagi ibu-ibu. Mencicipi masakan itu cuma masukkan lidah, itu keluarkan. Kalau dia tertelan, berarti kemudian termasuk batal puasanya. Hati-hati, hal-hal yang dimakruhkan tadi usahakan kita tidak kerjakan sehingga amal kita tidak batal puasanya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ikhwan rahimahumullah, buka puasa sunnahnya disegerakan. Buka puasa sunnahnya disegerakan. Kapan itu? Kalau sudah yakin masuk maghrib. Begitu yakin masuk maghrib, maka sunnah untuk segera berbuka puasa. Ya. Bahkan sunnahnya pula bagi muadzin. Muadzin itu tahu waktunya kan sudah masuk maghrib, maka dia sunnah buka puasa dulu.
sunnah buka puasa dulu, makan satu kurma baru dia adzan. Jangan makannya 11 ya jangan. Ya. Kalau dia makannya 11 banyak, ada yang masih nunggu. Ya. Ini kurmanya satu saja buat yang muadzin. Buat yang muadzin satu itu dia memandangkan adanya semacam itu, sunnahnya seperti itu bagi orang yang adzan. Dan apa? Tidak sholat dulu kecuali buka puasa dulu. Jangan Anda segerakan sholat dulu baru buka puasa. Nah, buka puasa dulu baru kemudian melakukan sholat, semacam itu yang dianjurkan. Kemudian tentunya ikhwan rahimahumullah, bulan puasa adalah bulan kita qiyamul lail. Ada sholat tersendiri namanya sholat tarawih, kerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih dikerjakan secara witir, sholatnya juga dikerjakan berjamaah. Itu sunnah di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka kalau sholat witir berjamaah bulan lain selain Ramadan bagaimana? Hanya ubah saja. Tapi kalau Ramadan sunnah. Begitu masuk separuh yang terakhir sunnah witir. Apa maksud saya sunnah qunut? Ya. Sunnah membaca doa qunut pada malam ke-16 di bulan Ramadan. Maka witirnya yang terakhir, rakaat terakhir dan rukuk yang terakhir, iktidalnya maka sunnah membaca daripada qunut. Kalau tidak dibaca bagaimana? Sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi berarti sama seperti subuh, ya sama seperti subuh. Untuk apa? Qunut pada separuh terakhir bulan Ramadan di sholat witirnya, semacam itu. Dan sholat witir jumlahnya adalah 20 rakaat berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para sahabat sepakat, ijma, sepakat, mereka ada semuanya sahabat pada saat itu, tidak ada yang menentang sama sekali bahwa mereka mengerjakannya sebanyak 20 rakaat di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dan dikerjakannya 2 rakaat, bukan mengerjakannya 4 rakaat. Kalau mengerjakannya 4 rakaat tidak sah sholatnya. Kenapa kalau tidak sah? Ya, karena sholat tarawih itu adalah sholat yang disunahkan berjamaah. Kalau sholat yang disunahkan berjamaah harus sesuai riwayatnya. Riwayatnya disebutkan 222. Rasul juga mengatakan dalam hadisnya, sholatul laili matna matna. Sholat di malam hari itu adalah 2 rakaat, sehingga ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa mengerjakan sholat tarawih itu adalah 2 rakaat sebanyak 20 rakaat. Anda lihat saja di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi sekarang ini ya sholatnya di 2 rakaat. Jumlahnya 20 rakaat. Kenapa? Karena masa sebelumnya juga kayak gitu, dan masa sebelumnya juga seperti itu. Terus menerus sampai masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai masanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu keadaannya, tidak berubah. Maka berarti menunjukkan bahwa sholat tarawih itu hendaknya dikerjakan 2 rakaat, tidak boleh dikerjakan 4 rakaat. Semacam itu ketentuannya. Dan witirnya bagaimana mengerjakannya? Witirnya sunnahnya 2 rakaat sama satu. Kalau tidak kita kerjakan, sunnahnya dipisah. Yang satu ini sunnahnya dipisah, tidak digabungkan dengan yang sebelumnya. Kenapa? Kalau mengerjakan 3 rakaat dalam satu salam, walaupun boleh, tidak apa-apa. Jadi permasalahannya adalah khawatir menyerupai daripada sholat maghrib, maka kita kerjakannya 2 rakaat dan 1 rakaat. Semacam itu ketentuan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimahumullah,
kalau seseorang itu sudah berusaha jaga dirinya dari hal-hal yang awal, kemudian dia sholat maghribnya berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, terawih tidak pernah ditinggalkan, witirnya tidak pernah ditinggalkan, dalam 1 bulan penuh dia seperti itu keadaannya, maka insya Allah dapat malam Lailatul. Bulan saja lah mujahadah dapat 1 malam Lailatul Qadar. Malam 1 kita dapatkan 83 tahun. Tapi apa? Jaga adabnya, jauhkan diri dari hal-hal yang haram, maka insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Untuk silakan bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya berkaitan dengan masalah puasa maupun masalah permasalahan yang lainnya, monggo silakan. Vaksin di siang hari Ramadan dalam mazhab Syafi'i tentunya batal puasanya. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga tubuhnya, maka itu termasuk sesuatu yang membatalkan. Kalau MUI kemudian mengatakan boleh, bagaimana dia mungkin mereka ada madhab-madhab yang lain, kan begitu ya. Kita tahu bahwa MUI itu bukan madhabnya adalah hanya Syafi'i saja, tapi juga punya pendapat-pendapat, mengambil pendapat dari selain madhab Syafi'i, dan itu pun juga didasarkan dibuat sebagai dasar oleh mereka dalam fatwa-fatwanya. Maka bagaimana memang ada pendapat di selain pendapat-pendapat yang lain yang membolehkan untuk kemudian melakukan vaksin di siang hari, artinya obat lah, pokoknya suntik di siang hari. Bagaimana hukumnya suntik di siang hari? Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan tidak membolehkan. Nah, bagaimana kita? Jika kalau kita bisa hati-hati, silakan lakukan itu di luar Ramadan. Kalau kita bisa pilih waktu untuk kemudian menentukan vaksin kita, maka kita bisa lakukan itu dan cari waktu di selain Ramadan. Nanti kalau sudah selesai Ramadan baru melakukan vaksin juga tidak apa-apa. Saya kira itu berkaitan dengan masalah vaksinnya. Lebih utama dilakukan di luar Ramadan itu adalah lebih aman dan lebih menjaga diri, karena khawatir ada pendapat yang juga menyatakan batalnya puasa dengan suntikan yang dimasukkan di dalam tubuh seseorang. Kemudian ikhwan rahimahullah berkaitan dengan masalah sholat witir. Memang dalam hadis yang disebutkan if'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan akhir sholat malam kalian itu adalah sholat witir yang ganjil 3. Ya, silakan begitu istilahnya, yang ganjil itu dijadikan di akhir malamnya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ini sifatnya anjuran, bukan wajib, bukan wajib, sehingga bukan termasuk waktu yang dilarang. Orang kalau sudah sholat witir berarti tidak boleh sholat yang lainnya, tidak, masih boleh sholat yang lainnya. Misalnya untuk semuanya sholat witir 3 rakaat sudah dikerjakan di masjid ini, lalu nanti pulang tidur istirahat, malam bangun mau sahur, kan begitu. Nah, malam bangun sahur kan masih ada waktu mau sholat, kan bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Anda mau kerjakan sholat tahajud di malam itu, monggo silakan, tidak ada larangan dalam hal ini. Masih diperbolehkan. Nah, saran saya, kalau Anda tadi kan sudah mengerjakan 3 rakaat niatnya witir, sedangkan sholat istilahnya witir itu paling banyak kan 11, berarti kan kurangnya 8. Kalau memang mau cuma sholatnya itu hanya tambah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, maka niatkan saja semuanya witir. Jadi nyambung dengan yang sebelumnya. Tadi sudah 3, mau nambah 2 boleh jadi 5. Mau tambah 4 ya monggo silakan jadi 7. Mau tambah 2 lagi jadi 9.
paling banyaknya kan 11 witir. Kalau sholat yang mau kita tambahkan di malam hari sebelum subuh hanya 2, 4, 6 ataupun 8, maka niatkan saja witir. Kalau orang sudah witir tidur misalnya seperti tadi, kita sudah sholat witir di sini, kalau tidur di malam harinya, kalau bangun mengerjakan witir, maka sama saja dia dapat pahala 2. Apa itu? Dapat witir, dapat tahajud dengan sendirinya. Lalu kenapa? Karena yang namanya tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Kita niatin witir, dapat witir sama tahajud dengan sendirinya. Maka kalau saya anjurkan sehingga tidak bertentangan dengan hadis tadi gitu loh. Akhir sholatnya ya juga witir gitu. Malamnya ya terakhir sholatnya ya juga witir. Tapi apa? Dapat witir, dapat tahajud. Kita dapatkan semuanya dengan cara sholat seperti itu. Kan dua dalam 50 sholat kita silakan habis malam hari dan itu waktu yang utama ya. Waktu sahur itu waktu utama sekali sebetulnya. Kita jangan sibuk nonton TV. Acara TV-nya biasanya pas heboh-hebohnya. Seharusnya kita gunakan untuk ngaji Quran, sahur kita kerjakan, lalu selanjutnya apa? Sholat. 2 rakaat kita kerjakan, 4 rakaat kita dapat tahajud itu semuanya. Maka gunakan kesempatan di malam Ramadan itu ibadah atau waktu-waktu malam dalam waktu-waktu yang mustajab bukan doanya di malam hari bulan Ramadan. Semacam itu bukan ada jam berapa? Bismillah. Mohon silakan bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya silakan bertanya. Pertama saya ingatkan bahwa Anda tidak bisa pulang hari ini. Hujan terus ya. Jadi daripada diem aja tanya berkaitan dengan masalah tadi ya memang bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i itu termasuk batal bukan begitu. Kalau mazhab Syafi'i kita dalam mazhabnya masukkan sesuatu ke hidup ataupun ke telinga kan begitu ya, itu segala sesuatunya akan dianggap batal karena lebih kecil daripada jari kelingkingnya dan masuk pada bagian yang dalam sekali sehingga termasuk membatalkan untuk dalam mazhab Syafi'i. Memang dalam mazhab Imam Malik disebutkan tidak batal. Dalam mazhab Imam Malik dianggap tidak batal dengan masuknya sesuatu yang sangat dalam di hidung maupun di telinga. Itu dianggap tidak batal menurut mazhab Malik. Tapi menurut mazhab Syafi'i kita adalah batal. Nah, untuk hati-hatinya bagaimana? Ya tetap saja diusap, tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Tapi bagaimana dianggap puasanya tidak sah, batal. Nanti di waktu-waktu yang lainnya silahkan untuk dipokok. Itu ketentuan berkaitan dengan masalah apabila melakukan swab ya istilahnya apa? Melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu yang dalam tentunya sehingga melebihi daripada insannya kan begitu istilahnya dalam hidup, maka termasuk pembatal menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Imam Malik monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti keterangan satu tadi terkait dengan rongga pada manusia itu kan ada di kepala, dada, sama perut. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang pertama tadi mungkin terkait dengan suntik atau vaksin. Memang mungkin pendapatnya kan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Cuma untuk berhati-hati keluar dari khilaf para ulama, kita lebih condong kepada yang membatalkan gitu. Cuma yang jadi pertanyaan ini nanti suntik itu kan kebetulan kan ditujukan diarahkan kepada lengan tangan, yang mana lengan tangan atau
itu kan tidak ada rongga di situ. Nah, yang menyebabkan batal mungkin pendapat dari ulama tersebut itu apakah cairan dari vaksin atau obat tersebut mengalir melalui proses darah terus akhirnya masuk ke dalam rongga tubuh. Nah, apakah hal tersebut yang menjadi pertimbangan madhab Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i istilahnya untuk membatalkan suntik? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kalau di malam Nisfu Sa'ban itu kan harinya kan sudah ditentukan, artinya kan tidak dirahasiakan. Kalau malam Lailatul Qadar itu kan malamnya dirahasiakan, sir, tidak ada yang tahu. Nah, ini makna dari dirahasiakan itu apa betul? Kalau malam Lailatul Qadar itu mungkin sudah ditentukan pasti harinya. Mungkin kan umat Rasul Muhammad SAW ini kan lebih enak gitu loh. Kalau ada ngadop barokai malam Lailatul Qadar ini sir dibalik apa, rahasia apa, kira-kira kalau malam tersebut dirahasiakan gitu. Mungkin mohon penjelasannya dari aku. Mungkin dua pertanyaan itu aja Pak Rasul. Ya, berkaitan dengan masalah pertama, bagaimana batalnya? Ya, memang seperti tadi disebutkan bahwa adanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dengan adanya suntikan, walaupun itu tidak di apa istilahnya, walaupun tidak di rongga tubuhnya langsung mengenai rongga tubuhnya, di tangan, di kaki dan lain sebagainya, misalnya seperti itu, tetap saja bahwa ada aliran yang kemudian masuk ke dalam rongga tubuh. Itulah yang menjadi sebab kenapa dianggap membatalkan berkaitan dengan masalah suntikan tersebut. Nah, kalau suntikan tersebut sifatnya lokal, use lokal, maka tidak apa-apa. Contoh misalnya orang kalau sakit gigi itu kan kemudian disuntik, tapi suntikannya cuma terasa di sini saja, tidak kemana-mana. Maka bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau suntikan itu memang sifatnya seperti itu, use lokal, hanya berpengaruh pada bagian yang terkena saja, yang sebagian di antaranya tidak mengalir sampai ke dalam rongga tubuhnya. Maka itu tidak batal kalau use lokal. Sedangkan infus kan begitu ya. Infus itu di mana? Infus itu kan di tangan. Infus itu tempatnya di tangan, tapi kan akhirnya berjalan masuk ke dalam rongga tubuhnya, maka batal. Itu pula suntik. Suntik itu masuknya di tangan, tapi menjalar menuju ke rongga tubuh. Itulah yang menyebabkan batalnya puasa karena suntikan tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan masalah malam Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan? Pertama, hikmahnya supaya kita semangat setiap malam. Oh, malam ini malam Lailatul Qadar. Mungkin akhirnya ibadah subuh. Besoknya, oh ya, mungkin malam ini, maka juga subuh. Sehingga diharapkan kaum muslimin dari sejak awal sampai akhir adalah semuanya sungguh-sungguh di setiap malamnya untuk beribadah, berharap itu termasuk daripada malam Lailatul Qadar. Mungkin dalam benak kita begini, seperti tadi yang disebutkan, buat yang dikasih tahu kan begitu ya. Buat yang dikasih tahu kita ini bakal kemudian ibadah di malam tersebut. Misalnya saja malam 27, yes, Lailatul Qadarnya di malam 27, setiap malam 27 malam Lailatul Qadar. Anda tahu tidak semua orang mungkin gambarannya seperti kita. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk. Apa itu? Khawatirnya ada orang yang sudah dikasih tahu tapi masih tetap jalan, masih tetap maksiat. Sudah tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, tapi tetap maksiat. Loh, kenapa? Karena kebiasaan dalam dirinya untuk maksiat terus dikerjakan. Mau malam Lailatul Qadar, mau tidak malam Lailatul Qadar, dia tetap
ketagihan maunya maksiat. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena tabiat dalam dirinya itu belum baik sehingga kalau dikatakan ada kebaikan tidak segera mendapat. Ada orang yang acuh tak acuh, mau malam Lailatul Qadar mau enggak, yang penting tetap maksiat. Ada yang seperti itu. Nah, kalau sudah dikasih tahu bahwa ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, tapi tetap jarak maksiat tetap dikerjakan, dosanya berseribu bulan. Dosanya juga 1000 bulan. Dosanya maksiatnya 83 tahun. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikasih tahu supaya apa? Supaya orang mengejar malam-malam tersebut. Yang giat ya dapat. Yang giat yang dapat. Kenapa? Ini berharga ini. Ini sesuatu yang mahal yang dikasih kepada orang yang usaha kerja sungguh-sungguh. Anda kalau kemudian dapatkan apa istilahnya lembur tapi tidak lembur, gimana sih? Tidak pas dong. Uang lembur itu bagi orang yang mau kerja sungguh-sungguh sampai malam hari dia kerja, maka dia pun dapat. Bonus akan dikasihkan kepada seorang karyawan yang kerjanya sungguh-sungguh. Kalau yang tidak kerja sungguh-sungguh semuanya dapat, ya yang sungguh-sungguh meli. Lebih baik saya tidak usah sungguh-sungguh untuk semuanya dapat. Nah, begitu. Maka ikhwan rahimahumullah, itulah karunia Allah. Allah melihat siapa yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, pasti nanti kemudian akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah rahmat terhadap hambanya, sehingga orang-orang yang bermaksiat pun kalau berada di malam Lailatul Qadar dia tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, maka dosanya tidak dilipat ganda. Dosanya tidak dilipat ganda. Kenapa? Dia tidak tahu. Coba kalau dia tahu, ya barulah kemudian dilipat gandakan dosanya. Maka ikhwan dalam Allah banyak sekali hikmah-hikmah bahwa malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah agar kita ini sungguh-sungguh di dalam setiap ibadahnya. Nah, Anda perlu tahu orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, jangan dianggap pikirannya sama dengan kita. Mereka itu kalaupun tahu malam tertentu itu adalah termasuk malam Lailatul Qadar, itu mereka itu ya tetap ibadah baik itu malam Lailatul Qadar maupun tidak. Orang-orang yang saleh, misalnya saja ya, tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan, dan dia ibadah ya dari awal, tetap saja ibadah. Loh, kenapa? Bagi dia setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Karunia Allah itu banyak, bukan hanya malam Lailatul Qadar saja, tapi bisa saja ada malam-malam yang lain yang Allah kasih berujukan daripada karunia-Nya yang kita nggak tahu. Maka ikhwan rahimahullah, orang yang saleh itu menganggap bahwa ini hubungan dengan Allah harus terus, jangan sampai putus. Maka setiap waktu dan setiap saat mereka ibadah, tidak pandang bahwa ini malam Lailatul Qadar atau bukan malam Lailatul Qadar. Tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tahu harganya, mahalnya, bisa berzikir kepada Allah, bisa ingat Allah, bisa mengajak kepada Allah. Maka setiap waktu dan setiap saat mereka ibadah, Ramadan atau tidak Ramadan juga ibadah, tak putus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mudah untuk taat kepada Allah, mudah untuk jauh daripada maksiat Allah. Jadikan keberkahan di bulan Ramadan ini bisa kita mendapatkan kenikmatan, kemanisan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengaji Al-Quran, dalam duduk di masjid, etika, dan sholat tarawih kita, sholat witir kita, semua amal-amal ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala